Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya sahabat peternakan? Di video kali ini kita akan membahas tentang manajemen penggembalaan sapi di area perkebunan sawit dengan sistem rotasional grazing. Oke teman-teman, rekomendasi teknis untuk manajemen rotasi grazing sapi di perkebunan sawit yang dapat memberi dampak positif terhadap produktivitas sawit. Nah, di sini bagaimana sistem beternak sapi di perkebunan sawit, baik itu sapi Bali dan sapi dusun atau bisa disebut sapi lokal. 1. Menentukan jumlah dan jenis sapi yang sesuai dengan luas dan kondisi lahan perkebunan sawit. Secara umum, jumlah sapi yang dapat digembala di lahan perkebunan sawit berkisar antara 0,1 sampai 1 ekor per hektar. Jenis sapi yang disarankan adalah sapi Bali atau sapi lokal lainnya yang memiliki adaptasi tinggi terhadap iklim dan pakan tropis. Yang kedua, teman-teman peternakan, membagi lahan perkebunan sawit menjadi beberapa blok atau petak dengan ukuran yang sesuai dengan jumlah dan kebutuhan pakan sapi. Setiap blok atau petak dapat diberi pagar atau tanda batas untuk memudah pengawasan dan pengendalian sapi. Ukuran blok atau petak dapat bervariasi tergantung pada jenis dan kualitas pakan yang tersedia. Tetapi secara umum berkisar antara 0,5 sampai 2 hektar. Oke, teman-teman, yang ketiga, menetapkan jadwal rotasi grazing yang optimal untuk memastikan ketersediaan dan kualitas pakan yang cukup bagi sapi, sekaligus menjaga kesuburan tanah dan produktivitas sawit. Jadwal rotasi grazing dapat disesuaikan dengan tingkat pertumbuhan dan konsumsi pakan, tetapi secara umum berkisar antara 60 sampai 90 hari lama waktu pengembalaan di setiap blok. Atau petak juga dapat bervariasi tergantung pada jumlah dan kondisi sapi, tetapi secara umum berkisar antara 12 sampai 24 jam per hari. Yang keempat, melakukan pemeliharaan dan pengelolaan pakan yang baik untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas pakan bagi sapi. Beberapa kegiatan yang dapat dilakukan antara lain: A. Melakukan pemangkasan atau pemotongan pohon sawit yang berlebihan atau mengganggu pertumbuhan pakan di bawahnya. B. Melakukan penyiangan atau pengendalian gulma yang bersaing atau beracun bagi pakan. C. Melakukan penambahan atau penanaman jenis pakan yang bernilai nutrisi tinggi, contohnya seperti rumput gajah, rumput sataria, dan lain sebagainya. Yang D. Melakukan pemupukan organik dengan menggunakan kotoran sapi atau limbah pabrik kelapa sawit. Yang terakhir, E. Melakukan penyiraman atau iritasi jika diperlukan untuk menjaga kelembaban tanah dan pakan. Oke, sahabat peternakan. Yang kelima, melakukan pemeliharaan dan pengelolaan sapi yang baik untuk meningkatkan kesehatan dan produktivitas sapi sekaligus mengurangi dampak negatif bagi tanaman sawit. Beberapa kegiatan yang dapat dilakukan antara lain: 1. Melakukan identifikasi, pencatat, dan penandaan sapi untuk memudahkan pengawasan dan evaluasi. 2. Melakukan pemeriksaan kesehatan, vaksinasi, dan pengobatan secara rutin dan sesuai protokol anjuran dokter hewan.
Ketiga, melakukan pemberian pakan, tambahan, mineral atau suplemen vitamin jika diperlukan dan memenuhi kebutuhan nutrisi sapi. Yang keempat, melakukan pengendalian hama, penyakit yang dapat menular ke tanaman sawit seperti tikus, ulat, atau jamur. Yang terakhir, yang kelima, melakukan penanganan limbah atau kotoran sapi dengan cara mengumpulkan, mengompos, atau menyebarkan di lahan sebagai pupuk untuk pupuk sawit. Oke teman-teman, hanya batas itu saja video ulasan kita. Semoga bermanfaat. Jangan lupa selalu dukung kami dengan cara klik tombol subscribe dan like, share ke media sosial kalian agar channel kami semakin berkembang dan kami pun bersemangat untuk membuat video-video informasi tentang seputar dunia hewan ternak. Oke, selamat menonton.